Jemaah Jumat yang beritamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan syafaat. Di mana semua itu Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, mengimbau, dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan surat At-Takatsur yang bercerita tentang alam kubur. Jadi kebiasaan kita kalau kita menghadiri acara takziah, biasanya setelah menyampaikan ceramah, Ustadz membacakan doa. Satu di antara doa beliau itu adalah Allahumma na'udzubika min azabil qabr. Artinya, ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami dari azab kubur. Nah, doa ini sangat bagus, sangat benar sekali, tetapi tidak efektif, tidak terlalu bermanfaat bagi kita-kita yang suka membenci orang, menggibah orang, memfitnah orang, menzolimi orang, menyakiti orang, mengambil hak orang, menindas orang, membunuh orang, termasuk membunuh karakternya. Jadi bagi kita yang suka seperti itu, doa tadi tidak efektif, kurang bermanfaat. Kenapa dikatakan kurang bermanfaat? Justru kita buat itu, yang kita lakukan itu, itulah justru penyebab kita mendapat azab kubur. Kenapa sedemikian? Semua tingkah laku kita buat tadi, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kok kita begitu? Makanya pertanyaan itu cuma 6. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Kemana kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Seketika tadi, siapa saudara-saudaramu? Kita jawab, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Lah, kalau itu adalah saudara kamu, kenapa kamu sakiti mereka? Kenapa kamu rusak harga diri mereka? Kenapa kamu berangus mereka? Kenapa kamu bunuh karakter mereka? Bisa kita jawab? Tidak bisa. Nah, oleh karena itu jamaah yang saya hormati, perlu kita pahami, alam kubur itu di alam semesta ini ada 3. Pertama, alam kubur yang ada pada tubuh kita. Nah, disitulah roh kita tertanam dan terkubur di dalam hati. Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku itu namanya mu'min. Dia ada dalam hati kami. Hati ada dalam dada. Dada dalam rongga dada. Rongga dada ada dalam tubuh. Di situ kita hidup. Yang kedua, alam kubur itu adalah tanah yang kita gali untuk menyimpan bangkai saudara kita yang sudah mati. Yang ketiga, alam kubur itu adalah aliyin bagi mereka yang sukses, asijin bagi mereka yang celaka. Nah, untuk kita sampai kepada pemahaman apakah kita di aliyin, orang beruntung, atau di asijin, orang yang rugi, hari ini bisa kita tahu. Hari ini bisa kita tahu. Bagaimana cara kita tahu? Rasakan batin kita. Adakah batin kita tersiksa?
teraniaya, terbakar oleh karena ulah pikiran kita yang selalu menyakiti orang, menyusahkan orang, menyengsarakan orang, bahkan membunuh orang. Rasakan itu. Nah, kalau itu yang kita lakukan sehari-hari, itu sudah jawaban. Kalau kita dialin atau diasijin itu sudah jelas. Kita tidak sukses di alam sana. Kadang-kadang kita kurang mikir juga. Ada juga hadis Nabi yang sering dibawakan oleh saudara-saudara kita para mubaligh. Apa kata beliau? Seketika kita menguburkan jenazah di tanah, 7 langkah kita meninggalkan tempat itu, maka datanglah mungkar nangkir. Untuk apa mereka datang? Mendudukan mayat, menanya mayat dengan 6 pertanyaan tadi. Siapakah Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kitab kamu? Kemana kiblat kamu? Siapa saudara kamu? Itu masyhur, itu terkenal betul cerita itu. Tanpa kita pikirkan lagi, apakah benar begitu ceritanya? Apakah benar begitu kisahnya? Malaikat itu mendudukkan mayat. Padahal mayat itu adalah tubuh, badan, jasad. Itu adalah kendaraan, itulah casing. Casing apa? Casing roh kita, casing diri kita. Apa mungkin malaikat bertanya kepada mayat? Analoginya, permisalannya, kalau ada mobil menabrak orang, apa kau polisi menanyakan mobil, kenapa kau tabrak orang? Tidak mungkin. Polisi akan bertanya, wahai sopir, kenapa engkau bawa mobil sehingga menabrak orang? Begitu cara kita memahami. Artinya ditanya itu ruh kita itu. Diri kita sebenarnya diri itu ditanya. Kenapa? Apa Tuhan? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kitab kamu? Kemana kiblat kamu? Kok perangai kamu begitu ya? Kok kamu suka menyakiti orang ya? Kok kamu sampai menzalimi orang ya? Kok kamu sampai membunuh orang? Karakternya, macam-macam yang kamu bunuh dia. Itu ditanya Allah hari ini kepada kita, saudara. Maka hati-hati kita membawakan diri ini. Suara kita, kata kita, perbuatan kita. Kalau tidak mungkin kita bisa menjawab pertanyaan Allah, jangan kita buat. Ditanya itu. Padahal mereka adalah saudaramu, keluargamu, muslimin, muslimat, mukmin. Kenapa kau lakukan itu? Nah, di sini saja sudah ketahuan kita tidak bisa menjawab itu. Jadi jangan nunggu mati dulu, jangan nunggu masuk kubur dulu atau alam kubur. Hari ini kita evaluasi, bisa tidak kita menjawab? Dalam bahasa lain, mari sama-sama kita menjaga suara kita, kata kita, perbuatan kita. Jangan menyakiti orang, jangan menyusahkan orang, jangan menyengsarakan orang, apalagi sampai membunuh orang, baik itu diri mereka atau karakter. Tidak bisa kita jawab itu. Kalau itu tidak bisa dijawab, artinya di alam sana asijin tempat kita, bukan aliyim. Tidak bisa kita jawab. 1 kali pertanyaan tidak kita bisa jawab, itu 100 kali pukulan. Sekali pukulan itu kita terbenam ke 7 pertala bumi, menderita sakit kita situ, hancur batin kita, hancur rasa batin kita, hancur diri kita, dihidupkan lagi berkali-kali. Itu siksa yang pernah kita terima kalau kita tidak bisa menjawab 1 pertanyaan. Ini 6 pertanyaan. Oleh karena itu saya katakan, kalau ada kita berdoa Allahumma inni na'udzubika min azabil kubri, sebaiknya dosa berdoa itu. Kalau kita masih zalim, bukan tidak bermanfaat, tidak ada gunanya bagi kita. Kita pasti bakal ditanya juga. Artinya, mari kita berguyur-guyur, kata orang sekarang, pelan-pelan mengurangi kezaliman kita, mengurangi jiwa kita tidak baik terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya pertanyaan itu jelas, terang, bisa kita pertanggungjawabkan. Itu intinya tadi. Oleh karena itu jemaah yang saya hormati, tidak setiap doa itu kita katakan tiba-tiba dibayar kontan, tidak begitu.
Kita harus pikirkan juga, kalau kita minta Allah melindungi kita daripada azab kubur, maka hindarkan pekerjaan itu hari ini. Jangan tidak kita hindarkan. Apalagi azab benar, azab neraka. Kita kira neraka itu di sono, pada sini sudah ada neraka. Seketika kita panas, terbakar emosi, benci, dendam, sudah selesai kita. Sudah terbakar kita namanya itu. Sudah di neraka kita namanya itu. Karena an-nar itu artinya api. Api itu artinya panas, panas itu artinya membakar, menyiksa, pengap kita dibuat, itulah neraka. Begitu juga Jannatul Na'im, kebun kenikmatan surga. Itulah ketenangan, kesenangan, kebahagiaan diri kita. Ciptakanlah yang enak-enak, yang senang-senang, yang bahagia-bahagia. Enak di kita, enak di orang. Lemah di kita, lemah di orang. Jangan dibalik. Enak di kita, sakit di orang. Senang di kita, susah di orang. Tidak boleh begitu. Kalau kita mau selamat. Tapi kalau kita tidak mau selamat, terserah. Allah dan Rasul sudah menjelaskan kepada kita melalui Al-Quran, hadis, melalui para mubaligh, dan itu sudah dijelaskan.